Saya masuk tahun 92 bulan Agustus, saya di tahun pertama saya sebagai staf keuangan dia aja. Ya, saya pegang keuangan yang ngurusin semua keluar masuk uang, saya laporkan ke Pak Partiko dan Pak Bambang. Namun melihat kenyataan setiap hari saya jenuh, ya. Saya jenuh ingin seperti teman-temannya lain bisa beraktivitas di luar lapangan sebagai reporter, sebagai marketing iklan dan sebagainya. Dan tepatnya tahun 93 saya ditugaskan oleh Pak Kartiko dan Pak Bambang untuk dapat alas di Solo. Nah, di Solo itu saya ditugaskan, saya suruh mencari tempat untuk kantor perwakilan, yang mana saya saat itu menemukan sebuah tempat, sebuah ruko kecil lah, katakan gitu. Kemudian kita laporkan pada Pak Bambang, harganya saat itu 15 juta diraja, yang tahun 93 itu. Kemudian saya negosiasi dengan pemiliknya, kemudian deal di harga 11.500.000, dan kabar baiknya bisa diangsur 4 kali kira-kira. Bu, pinjam mobil. Boleh, tapi nanti anterin ibu arisan dulu sama isin pulsa. Transferin buat bayar arisan, terus nanti ambilin cash juga. Pinjam mobil sekali, nantinya banyak. Makanya perbanyak transaksi, kumpulkan poin, lalu tukar dengan kupon undian di BNI Mobile Banking dan menangkan hadiahnya. Gak pakai nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bambang GR Sadono di channel Bangsa TV, di mana pada channel ini kami mencatat prestasi, mendorong kreasi, dan membangun motivasi. Alhamdulillah hari ini kami kedatangan tamu yang sangat spesial, yaitu Bapak Surono Citrajaya atau Pak Surono, atau seperti yang bisa dilihat di namanya ini Om Sur, seperti itu. Pada program ini sendiri kami akan membahas mengenai Bapak Bambang Sadono yang sebentar lagi akan menjelang ke usia 65 tahun, di mana dengan Pak Surono di sini nanti saya akan membahas pada kehidupan Pak Bambang Sadono sebelumnya, seperti itu. Jadi sebelum kita mulai nih Pak Surono, saya mau tanya kabar dulu nih Pak. Gimana kabarnya Pak Surono? Alhamdulillah baik dan sehat selalu. Semoga derajat juga sehat dan keluarga Pak Bambang juga sehat semua. Alhamdulillah. Iya. Jadi buat yang belum tahu ini Pak Surono ini sebenarnya mantan karyawan PT Citra Alma Mater yang dulu dipegang oleh Bapak. Nah, mungkin nanti kita bisa cerita-cerita lagi nih Pak. Tapi sebelumnya ini Pak Surono, kalau tidak salah Pak Surono ini karyawan pertama yang diajak Dr. Deskartiko ya bekerja di penerbit Citra Alma Mater. Lah itu ceritanya gimana itu Pak? Oke, itu ceritanya begini, Diraja. Ketika itu saya lulus sekolah tahun 92 di bulan Juli, saya kan istilahnya katakanlah murid favorit dari istrinya Pak Kartiko almarhum, Bu Nunung. Dan saya direferensikan untuk melamar di sebuah perusahaan penerbit Citra Alma Mater itu. Dan akhirnya tidak pakai lama, saya diterima di situ sebagai karyawannya Pak Kartiko. Ceritanya seperti itu. Mungkin bisa diceritakan bagaimana kesan dan kenangan Pak Kartiko pada saat menjadi direktur PT Citra Alma Mater pada saat itu, mungkin Pak Surono. Oke, Pak Kartiko adalah sosok direktur ya, pimpinan perusahaan yang menurut saya luar biasa. Artinya apa? Beliau bisa menerjemahkan apa yang diinginkan oleh Pak Bambang Sadono selaku owner atau ini ya, atau komisaris. Beliau bisa meneruskan keinginan Pak Bambang dan ditetapkan pada semua karyawannya, sehingga karyawannya mudah untuk melaksanakan tugas-tugas pendidikan Pak Kartiko. Jadi, almarhum Pak Kartiko sangat luar biasa. Jadi bisa memanage karyawannya semua pada patuh dan taat,
terjadi kerjasama yang baik sehingga jaya-jayanya Citra Almater pada tahun 1995. Itu ya. Sebelum saya resign dari perusahaan Citra Almater tahun 96. Itu deh aja. Dulu Pak Kartiko dengan Pak Bambang itu seperti apa sih? Maksudnya lebih ke hubungannya seperti teman atau seperti saudara atau seperti apa sih Pak Surono? Kalau boleh tahu. Di samping sebagai apa ya, saudara, itu beliau adalah sebagai teman, sebagai apa ya, mitra kerja yang sangat-sangat luar biasa antara Pak Kartiko dengan Pak Bambang saat itu. Makanya semua pekerjaan yang dari Pak Bambang Sadono bisa dikerjakan oleh Pak Kartiko dan bawahan-bawahannya semuanya. Jadi hubungan mereka sangat erat sekali. Bahkan ketika Pak Kartiko tidak bisa aktivitas kerja, beliau perhatian sekali dengan Pak Kartiko, menanyakan kabar dan sebagainya. Bahkan selalu apa ya, saya yang disuruh ke sana untuk mengecek keberadaan beliau, kondisinya beliau. Perhatiannya sangat luar biasa. Kemudian apa sih yang dulu dikerjakan di penerbit Citra pada saat itu yang Pak Surono kerjakan? Saya masuk tahun 92 bulan Agustus, saya di tahun pertama saya sebagai staf keuangan dia aja, ya. Saya pegang keuangan yang ngurusin semua keluar masuk uang, saya laporkan ke Pak Kartiko dan Pak Bambang. Namun melihat kenyataan setiap hari saya jenuh, ya. Saya jenuh ingin seperti teman-teman yang lain bisa beraktivitas di luar lapangan sebagai reporter, sebagai marketing iklan dan sebagainya. Dan tepatnya tahun 93 saya ditugaskan oleh Pak Kartiko dan Pak Bambang untuk dapat alas di Solo. Nah, di Solo itu saya ditugaskan, saya suruh mencari tempat untuk kantor perwakilan, yang mana saya saat itu menemukan sebuah tempat, sebuah ruko kecil lah, katakan gitu. Kemudian kita laporkan pada Pak Bambang, harganya saat itu 15 juta dirajah, yang tahun 93 itu. Kemudian saya negosiasi dengan pemiliknya, kemudian deal di harga 11.500.000, dan kabar baiknya bisa diangsur 4 kali kira-kira. Dan tempat peragaan itu Solo itu akhirnya buat tinggalan teman-teman ketika sudah di Solo. Dan saya di Solo 1 tahun mengerjakan di Solo. Dan di Solo itulah saya menemukan Mas Harto sebagai apa ya, orang yang melanjutkan kegiatan saya di Solo, karena saya di Solo kemudian ditugaskan untuk tempat lain. Iya. Lah itu yang di Solo sekarang jadi apa Pak Surono? Kabar terakhir yang saya terima, ruko Solo itu kemudian terakhir ditempati oleh teman kita Pak Rusno Hadi yang katanya sudah terjual. Ya, nggak tahu harganya berapa, kayaknya di sekitaran antara 28-30 juta kayaknya. Iya. Berarti dulu itu emang rencananya jadi cabang atau jadi apa sih Pak Surono? Perakilan. Oh, gih. Dulu kan ada Solo, ada Jogja dan sebagainya. Kalau Jogja itu kan kontrak ya. Rencana sih Pak Bambang pingin setiap kota ada perwakilan. Yang rintisan pertama di kota Solo itu sih. Iya. Berarti memang sudah cukup menyebar juga ya ternyata. Maksudnya kan sampai ke kota-kota lain. Iya. Kemudian ada Pak Bambang juga punya koneksi di Jawa Timur dengan Pak Yuwono itu juga. Iya betul. Iya makanya mungkin ya ternyata lebih lebih luas dari yang saya kira seperti itu Pak Surono. Yang tambahan, dan saat itu produk-produk yang dikerjakan oleh penerbit Citra Almater itu kan banyak sekali. Makanya setiap kota ada. Bahkan judul bukunya kan apa dan siapa orang Jawa Tengah, berarti kan seluruh Jawa Tengah. Apa dan siapa orang Yogyakarta, berarti seluruh Yogyakarta. Apa dan siapa orang Jawa Timur,
apa dan siapa orang Jawa Barat dan sebagainya. Tentunya itu kan meliputi berbagai wilayah, terutama di kota Jawa. Bahkan sudah pernah rencana punya apa dan siapa orang Bali, tapi itu belum kesampaian derajat. Ya, mungkin itu ya, tapi tidak ada rencana untuk melanjutkan atau bagaimana Pak Surono? Ya mungkin karena sampai di tahun 96 itu ya kita teman-teman itu sudah pada resign, mungkin sudah punya planning sendiri-sendiri dan sebagainya, hingga rencana itu tidak bisa terwujud juga aja. Ya. Berarti memang itu ya berarti nggak sampai sekarang ya. Maksudnya 96 kan saya belum lahir juga pada saat itu. Jadi nggak tahu kondisinya gimana seperti itu Pak Surono. Ya. Kemudian sepertinya ada teman-teman yang bergabung juga ya. Banyak sekali, ada 30 lebih itu teman-teman. Itu siapa aja sih Pak Surono maksudnya? Dan bagaimana ceritanya itu kok bisa banyak sekali seperti itu? Iya, awalnya kan orang sedikit ya keluar masuk. Tapi pas di era zamannya saya itu luar biasa sampai 30 lebih karyawannya. Karena jaya-jayanya itu tahun 95 itu tadi. Ada selain Pak Kartiko, ada Pak Teguar dari Bisono, terus Pak Rohadi yang temannya Pak PS, itu ada Toharto Kasapu, ada Pak Sardi Aka, ada Hamim, ada Satyo, dan banyak lagi aja. Itu teman-teman saat itu wah luar biasa, sangat kompak, sangat kekeluargaannya, wah keren itu deh. Dan kadang kalau kita sedang ini pisah, kita kangen, rindu pengen ketemu Rioni. Bahkan Pak PS pernah, ayo Rioni ketemu Citra Ngagri dan sebagainya. Karena kesibukan masing-masing aja. Jadinya waktu itu belum bisa terwujud. Pernah sekali waktu itu di Ngaglik, acara lebaran, halal bihalal, hanya berapa ya, 15 orang saja yang betul-betul kira-kira. Ya, itu ya, tapi saya jadi agak penasaran nih Pak Surono, soalnya kan tadi bilangnya 96 udah mulai pada resign seperti itu ya. Nah, tapi itu sebenarnya yang membuat kok pada pergi semua atau bisa dibilang mulai menurun itu sebenarnya apa sih Pak Surono? Maksudnya apakah memang pada saat itu dari semua orang yang masuk itu orang yang muda-muda seperti itu, jadi ingin eksplor dulu, atau apa sih yang membuat kok jadi 96 itu jadi tahun yang banyak yang pisah seperti itu? Kira-kira Pak Surono tahu nggak ya soal itu? Kalau menurut saya itu kan kembali kepada pribadi masing-masing, karena masing-masing orang punya impian ya. Di sini kalau menurut saya kan saya yang membawa itu kan saya Pak Kartiko almarhum. Jadi ketika Pak Kartiko memutuskan untuk resign, saya tentunya mengikuti induknya itu Pak Kartiko gitu. Kalau yang teman-teman yang lain nggak tahu kalau alasan masing-masing itu. Jadi prinsipnya saat itu kita pamitan dengan Pak BS. Misalnya terakhir saya di Terapia itu saya pamitan, saya ditemani Pak Torang. Saya mengatakan kepada beliau, terima kasih sudah bisa diberi kesempatan untuk belajar di Citra, dan kita akan berkarya di luar. Cuma pesan Pak BS itu yang saya ingat, beliau mengatakan ketika seseorang bekerja dan dia lalu keluar, kemudian kedepannya pasti akan keluar masuk dan pekerjaan. Seperti itu ya. Ya. Sangat menarik ya, ini nilai yang bisa diambil di sini, maksudnya dari Pak Bambang tadi. Terus apa yang Pak Surono ambil dari sarannya Pak Bambang seperti itu? Dan itu kemudian setelah saya resign dari Penerbit, saya berusaha untuk mencari jati diri. Di samping saya saat itu masih ikut dengan Pak Kartiko. Pak Kartiko dengan membuka usaha yang baru, saya ikut. Dan sampai setahun, karena mungkin tempat saya bukan di sini, akhirnya saya resign juga, dan kemudian saya berkecimpung di dunia networking, jaringan, afiliasi aja, dan sampai sekarang ini. Iya, oke. Berarti memang ya, maksudnya sebagai tempat berproses juga mungkin ya PT Citra Alma Mater pada saat itu juga ini. Jadi, dan saya nikmati semua proses itu aja.
Alhamdulillah. Iya, iya. Tapi ada yang menarik nih ya Pak Surono, maksudnya Ya. Pak Bambang titip ke saya katanya ada cerita di Bandung juga itu. Oh iya, ya. Kalau yang di Bandung itu bagaimana Pak Surono? Saya itu ketika saya ditugaskan di Bandung, ada pekerjaan apa dan siapa orang Jawa Barat. Ya, saat itu pas beliau ada acara di Bandung, beliau kontak saya, juga sekeluarga, kemudian ada acara di Bandung, kemudian saya memandu jalannya, arah kemana beliau tuju. Saat itu kan belum ada Google Map ya, karena saya sudah setahun di Bandung, saya suruh memandu dan akhirnya sampai ke tujuan. Kemudian saya suruh balik ke hotel, saya suruh ngomong siapa ya, Mbak Lintang sama Mbak Mesti sama Devia kayaknya. Itu dulu. Terus kesempatan itu malamnya saya diajak makan berdua dengan beliau. Saya masih ingat tempatnya Sindang Sireret kayaknya, masakan Sunda, Sindang Sireret. Saya waktu itu senang sekali, bangga, istilahnya apa ya, saya membayangkan saat ini saya sedang makan bersama dengan Menteri Penerangan. Karena saat itu beliau ingin jadi Menteri Penerangan. Itu saya bangga saya di situ, Mas. Aja. Wah, berarti ya itu ya tadi yang ngomong itu cukup menarik juga ya, maksudnya. Pada saat itu seperti apa Pak? Memang sosok Pak Bambang pada saat itu sebenarnya fokus atau bagaimana sih Pak Surono? Maksudnya fokus gimana? Aja. Sosok Pak Bambang pada saat itu maksudnya apakah rajin atau apakah pendiam atau lagi seperti apa sih Pak Bambang pada periode Citra Alma Mater itu? Pak Bambang Sadono adalah tipe orang pekerja keras, kerja cerdas. Nah, kalau beliau mendelegasikan, itu kalau tiap hari kan ada memo ya, memo dari Pak Bambang, malamnya beliau buat, pagi dikirim ke Ngaglik dan kita mengerjakan apa yang sudah dimemokan. Dan uniknya di sini, tulisan beliau itu bagus, tapi nggak bisa pada baca. Saya bagus, tapi orang nggak bisa baca, dan hanya orang tertentu yang bisa membaca. Dan di situ saya salah satunya yang bisa mengerti apa maksudnya beliau. Ketika saya terima memo itu, kemudian saya bacakan pada teman-teman, dan teman-teman mengerjakan, dan sore harinya teman-teman melaporkan apa yang sudah ditugaskan lewat memo Pak Bambang. Dan saya sukanya Pak Bambang. Memang ya Pak Bambang itu terkenal marah-marah, suka marah-marah, terkenal itu. Tetapi luar biasanya beliau ketika pagi marah, ketika telepon toh marah-marah dengan seorang, siangnya telepon lagi sudah melupakan yang pagi-pagi. Itu luar biasanya. Jadi tidak mengingat-ingat kesalahan orang, keburukan orang. Berarti marahnya bukan marah benci, tapi karena memang diperlukan seperti itu mungkin ya Pak Surono. Iya, layak marah kata gitu, karena tugas tidak terselesaikan dan sebagainya. Gitu. Itu terkenal lah Pak Bambang itu marah-marah, sering marah-marah. Berbeda kalau saya saat di tim Pilgub itu luar biasa, beda lagi itu sudah berbeda. Soal KPR dan punya rumah, dari dulu cuma ada satu nama. Satu bank yang megang banget. Sekarang A sampai Z-nya serba digital buat kita. Cukup satu website untuk mulai cari hunian yang oke. Lagi sesibuk apapun, cukup satu fitur ngajuin KPR online. Sampai satu aplikasi biar gampang bayar biaya rutin. Kini, semua ada di jarimu. Satu nama dengan pengalaman 45 tahun memimpin segmen KPR. KPR, pasti BTN. Nah, itu menarik Pak Surono. Tadi Pak Surono kan bilang itu tentang tim Pilgub itu. Katanya menjadi pengelola kantor ya, itu ya? Ya, saya sekolah S1-nya itu di Ngaglik. Iya. Kemudian saya melanjutkan S2-nya di DPD Golkar sebagai tim Pilgub. Saya masuk 2004 dengan beliau untuk membantu semacam tim Pilgub 2008.
2004 saya masuk, saat itu belum ada Pak Eko masih di Jakarta. Saya masih sendirian saat itu, kemudian saya beberapa orang menjadi timnya Pak Bambang untuk membantu relawan-relawan yang membutuhkan alat bantu untuk sosialisasi Pilgub 2008. Itu deh. Iya. Itu kita ada tempat di Simpang 5, SE Simpang 5. Itu pada saat itu situasinya gimana Pak Surono? Maksudnya apakah berjalan baik atau penuh masalah atau seperti apa Pak Surono? 3 tahun sejak 2004 sampai 2007 itu survei beliau luar biasa. Bahkan teman-teman atau orang-orang pengamat politik mengatakan jika gubernur dipilih saat itu maksimal 2007 itu Pak Bambang menang. Namun kerja keras kita selama 3,5 tahun kalah dengan rivalnya Pak Bibit dalam waktu 3,5 bulan. Jadi sayang sekali kita tidak bisa mengantarkan beliau menjadi satu Jawa Tengah. Padahal luar biasa keren di waktu itu. Dan saya senang sekali banyak pengalaman yang luar biasa saya dapatkan di tim Pilgub saat itu. Kok bisa kalah dalam 3,5 bulan itu? Maksudnya gimana Pak Surono? Ya karena politik ya saya kurang paham betul ya masalah politik deh. Tapi kalau masalah matematika itu seharusnya Pak Bambang bisa menang. Tapi mungkin Tuhan punya rencana lain lah. Iya. Wah, sangat menarik ya apa yang diceritakan Pak Surono di sini. Maksudnya tadi dari survei itu kemudian ternyata tahun 2008 hasilnya berkata lain seperti itu Pak Surono. Lain. Dan itu diketahui H-7 loh. H-7 sudah diketahui kalau wah ini sudah rawan masalah itu. Setelah dari kantor Pilgub itu sendiri Pak Surono ke mana? Ya, setelah dari kantor Pilgub itu saya bilang pada Pak Bambang, saya pamit, mohon maaf Pak Bambang, kita tidak bisa bekerja dengan baik dan gagal mengantarkan Pak BS jadi gubernur. Saya mohon pamit dan absen, semoga selanjutnya kita semua dimudahkan segala urusannya. Saya pamit nanti, dan alhamdulillah saya di perpisahan saya diadakan di kampung laut. Iya. Tapi kan setelah itu kan Pak Surono merintis karir sendiri seperti itu ya Pak. Itu gimana Pak? Setelah dari Pilgub itu saya mencoba beberapa usaha. Banyak usaha yang saya lakukan, semacam buka rental PlayStation, buka usaha persewaan sawah, buka usaha counter HP dan sebagainya. Yang terakhir saya sempat buka kuliner warung bebek. Bahkan waktu itu saya dapat bantuan dari Pak BS, lumayanlah buat modal usaha. Itu kita jalankan dan bisa bertahan 4 tahun. Mungkin lebih ke itu ya, maksudnya kan berarti komunikasinya tetap jalan seperti itu ya Pak Surono, bahkan setelah hubungannya tidak berhubungan secara langsung setelah Pilgub itu, maksudnya komunikasinya terus ya? Masih, alhamdulillah masih. Dan dengan ketika kita berkirim kabar, artinya kita masih dalam kondisi yang baik dan sehat. Waduh, sangat menarik ya apa yang dibicarakan oleh Pak Surono di sini. Maksudnya dari pada masa Citra Alma Mater itu saya belum lahir, kemudian Bapak nyalon gubernur itu kan banyak sekali ya nilai-nilai yang bisa diambil dari itu. Maksudnya walaupun saya masih kecil ya, tapi saya kan juga bisa melihat secara langsung bagaimana Bapak itu pada saat itu benar-benar berjuang, dan orang-orang di sekitarnya pun maksudnya tidak hanya berjuang karena disuruh atau karena teman ya, Masnya juga mungkin memiliki visi yang sama seperti itu ya Pak Surono. Betul. Dan saya yang suka dari beliau adalah pendidikan yang diberikan pada keluarga dan teman-teman di sini bisa dikatakan sama. Dalam arti ketika kita di kantor, ketika mau mengajukan sesuatu itu pakai pengajuan. Ternyata sama, saya melihat ketika Mbak Lintang atau Dek Mesti itu mengajukan sesuatu juga mengajukan pengajuan, jadi sama, pendidikannya disiplin sekali itu. Kalau kita bisa bicara tentang nilai-nilai yang diberi ini, mungkin sekalian
tanya ke pertanyaan selanjutnya di Pak Surono. Ya, Jadi setelah sekian lama seperti itu ya, maksudnya dari tadi PT Cita Alma Mater, kemudian dari pada saat pencalonan gubernur itu, apa sih kesan yang paling didapat Pak Surono dari Pak Bambang nih? Kesan saya itu beliau adalah sosok guru ya, sosok guru yang sangat menginspirasi banyak orang karena dengan tadi yang teksnya kerja keras cerdas tadi. Jadi banyak teman-teman yang cerita sama saya, misalnya kalau saya tidak ikut Pak Bambang, saya mungkin tidak bisa seperti ini. Ya, pendidikannya keras. Ya, ketika dia keluar dari Citra Mater bisa usaha sendiri. Bahkan saya selalu dengan teman saya yang namanya Adi Prianto. Dia sampai saat ini, sampai detik ini masih menjalankan usaha yang tidak lepas dari namanya penerbitan. Dia setiap 3 bulan sekali berkarya menerbitkan 1 buku. Itu luar biasa sekali. Jadi banyaklah teman-teman yang merasa berguna belajar dengan beliau. Bahkan ada yang mengatakan ketika orang itu Pak Bambang Sadono kemudian keluar, ketika berada menghadapi tantangan, pasti tantangan itu tidak seberat besar apa yang pernah dilakukan di Citra Alma Mater. Enteng gitu kata Mas Raja. Enteng sudah pernah gitu. Mungkin ini tidak lepas dari peran almarhum Dr. Andes Kartiko juga ya, maksudnya yang sering dibicarakan Pak Bambang juga sebagai sosok yang membantu pada saat periode itu seperti itu Pak Surono. Ya. Itu ya tadi sangat menarik apa yang dibilang mengenai pekerjaan tadi ya, maksudnya ini saya juga ikut membantu Bapak ya di sini, tapi ya, memang sudah terasa bagaimana prinsip-prinsip Bapak itu tidak hanya dikerjakan tapi juga disebarkan dan untuk menuju yang lebih baik juga seperti itu. Betul. Kemudian ini pertanyaan terakhir nih Pak Surono. Jadi ini Bapak kan menjelang usia ke-65 ya. Kemudian setelah sekian lama nih akhirnya Bapak masuk ke dunia media sosial dan kanal YouTube seperti itu. Nah, untuk kedepannya nih Pak Surono, apa sih saran dan harapan yang mau diberikan kepada Pak Bambang? Kalau saya tidak berani memberikan saran ya, beliau sebagai sosok guru ya. Paling tidak saya ingin mengucapkan pertama saya bersyukur sekali bisa dipertemukan dengan beliau. Gitu. Kemudian saya senang sekali bisa terlibat di dalam kegiatan-kegiatan beliau, baik itu di Citra Alma Mater ataupun di Bilkur. Kemudian menginjak usia yang ke-65 tahun ini, mudah-mudahan meskipun beliau tidak muda lagi, tetapi semangatnya untuk berkarya luar biasa. Saya berharap aja semoga beliau diberikan kesehatan. Gitu. Selama dunia akhirat, ya semoga selalu dirahmati, dicintai, dikasih, semoga diberkahi keluarganya, rezekinya, dan hidupnya. Itu aja deh. Jadi selamat ulang tahun buat Pak Bambang Sadono. Amin. Semoga doanya Pak Surono juga kembali ke Pak Surono lagi, sehingga kita bisa berbagi keberkahan ya. Terutama di masa pandemi ini ya, maksudnya di mana pada susah semua seperti itu. Iya, betul. Terima kasih Pak Surono sudah menyempatkan waktunya ini. Moga-moga nanti kita bisa sharing-sharing tentang hal lain ya, tidak hanya tentang Pak Bambang dan sejarah Pak Bambang seperti itu. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang mengenakan atau saya salah ucapkan seperti itu Pak Surono. Jika begitu sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bambang GR Sadono. Tetap di channel Bangsa TV.